Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang legenda Raja Ampat. Legenda itu adalah salah satu bentuk cerita ya, salah satu bentuk cerita. Nah, berdasarkan isi ceritanya ya, isi ceritanya. Cerita itu ada dua, karya tulis itu ada dua ya. Berdasarkan ceritanya, karya tulis atau cerita itu ada dua, yaitu cerita atau karya tulis, cerita atau karya tulis. Tulis ada dua. Yang satu fiksi atau hayalan, dua non fiksi. Non fiksi atau cerita nyata, tidak menghayal. Fiksi menghayal, non fiksi nyata. Nah, legenda Raja Ampat ini adalah cerita dari orang sebelumnya dengan sebelumnya. Legenda itu menceritakan asal mula suatu daerah, itu biasanya legenda. Asal mula sesuatu yang jadi cerita turun temurun, itu cerita rakyat yang masuk legenda itu ya. Legenda itu jadi cerita asal mula sesuatu, bisa tempat, bisa benda ya, itu legenda. Lah ini masuk dengan fiksi karena itu hanya cerita dari katanya kata, menurut katanya nenek saya katanya. Nah itu masuk legenda. Sedangkan masuk fiksi. Sedangkan non fiksi atau tidak menghayal atau nyata itu bisa berupa laporan atau catatan yang berdasarkan kejadian sebenarnya yang sebelumnya ya, materi sebelumnya ini ya. Ini non fiksi. Sekarang kita belajar yang fiksi ya. Nah, ini ceritanya dahulu kala terdapat. Nah, ini dahulu kala ya, ini masa lalu berarti ya. Nah, dalam cerita fiksi ataupun non fiksi itu dalam ada beberapa unsur ya, unsur cerita ya, dalam unsur cerita. Nah, unsur cerita yang pertama yaitu tokoh. Biasanya kalau fiksi itu pasti ada tokoh ya. Unsur cerita fiksi yang pertama tokoh itu siapa ya? Orang yang ada di dalam cerita ini. Misalkan raja, disebutkan rajanya siapa, sedang melakukan apa ya. Tokoh-tokohnya yang diceritakan dalam cerita ini, rajanya siapa saja, atau anak laki-laki ya siapa saja, tapi harus ada namanya ya. Jangan hanya tokohnya raja, tapi harus jelas raja apa gitu ya, atau namanya ya. Yang kedua, raja bisa, tapi itu melakukan sesuatu, bukan diceritakan ya. Raja gitu bisa ya. Tokohnya tapi jelas, orangnya jelas, bisa diperankan itu tokohnya ya. Yang kedua yaitu latar. Nah, latar ini ada latar waktu ya, ada latar waktu, latar tempat, latar suasana ya, latar suasana. Nah, waktu itu bisa dahulu kala. Nah, itu ya, berarti pada zaman dulu itu latar waktu. Atau pada sore hari. Ya, kamu membayangkan latar waktunya sore hari. Pada pagi hari, kemarin. Nah, waktunya kemarin itu latar waktu. Latar tempat di halaman sekolah, di gunung, nah, di pulau, nah, di itu latar tempat. Suasana itu bisa ramai, bisa suasana perang, bisa suasana sepi. Pada malam itu suasana terasa sepi ya, itu berarti latar waktunya malam, suasana sepi. Di tempat di belakang rumahku, nah latar tempatnya belakang rumah, seperti itu ya. Nomor 3, nah, selain latar ada juga tema. Nah pasti ada ceritanya. Kalau tema itu dasar cerita ya, dasar cerita ya, dasar ceritanya.
Nomor 4, amanat. Amanat ya. Amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral. Nomor 5, watak. Nomor 5, watak. Nah, watak itu adalah sifat dari tokoh. Sifatnya gimana? Wataknya baik hati, tulus, terus periang. Ada lagi pokoknya wataknya suka memberi ya, ringan tangan ya. Ya. Kemudian pemarah. Ya itu watak tokoh. Watak adalah sifat dari tokoh atau biasa disebut penokohan. Jadi kalau ditanya penokohan itu watak, sama ya penokohannya. Nah, nomor 6 itu ada alur. Alur itu jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur. Kalau jalan ceritanya maju terus, ini saya tidak tahu alurnya nanti maju apa mundur. Kalau maju itu ceritanya tidak mengulang. Kalau alur mundur biasanya itu mengulang. Misalkan contohnya kalau alur mundur, di mana pada hari ini saya pergi ke sekolah, baju saya kotor, ceritanya begini kemarin. Nah itu alur mundur pada saat jadi kembali ke kemarin, itu berarti alur mundur. Lah alur maju, sebentar lagi, ceritanya begini, hari ini atau gini, kemarin saya memakai baju merah putih, kemudian karena terkena kotoran saya berganti baju, kemudian baju saya cuci. Itu alurnya maju. Lah kalau kamu cerita hari ini menceritakan kemarin, sekarang saya pakai baju tidak seragam karena kemarin. Nah, kemarin ceritanya begini. Nah, baju saya kotor, terkena baju. Jadi alur mundur itu menceritakan kemarin. Kalau maju itu walaupun cerita masa lalu tapi terus ceritanya itu tidak mengulang-ulang ke masa lalu, jadi selalu berjalan semakin pokoknya tidak kembali ke masa lalu, itu namanya alurnya maju. Kalau mundur itu ceritanya bolak-balik gitu loh ya. Kalau maju itu enggak bolak-balik, kalau mundur itu balik lagi. Wis cerita teko kene nyeritakne ndek ingine, wis kemudian melanjutkan ceritanya. Jadi kalau alur maju cerita itu dilanjut terus ya, terus maju. Kalau mundur ceritanya bolak-balik. Jadi intinya kalau alur maju itu cerita terus, kalau mundur bolak-balik. Oke, itu adalah tentang unsur-unsur dalam cerita. Ingat, 1 tokoh, 2 latar, 3 tema, 4 amanat, 5 watak, 6 alur. Nah, dalam kesempatan ini ketika pertanyaan nomor 11, legenda Raja Ampat, watak sepasang suami istri pada legenda Raja Ampat. Nah, kalian silahkan membaca seluruhannya sehingga tahu wataknya. Tadi sudah dijelaskan watak itu apa? Watak itu sifat dari watak itu sifat ya. Kemudian, nah, di sini bacalah paragraf terakhir cerita legenda Raja Ampat tersebut. Kemudian pasangkanlah nama anak-anak yang dilahirkan dari telur tersebut dengan wilayah kekuasaannya ya. Dibaca baik-baik, ini kekuasaannya mana. Silahkan, boleh pakai sama dengan, boleh pakai panah-panah gini-gini ya. Boleh mana, ini terserah, ini saya nggak membaca ya. Oke anak-anak, silahkan dibaca baik-baik dan pahami sedikit demi sedikit tentang cerita atau unsur cerita. Itu nanti kalian memudahkan ketika ada pertanyaan, siapa tokohnya, apa latar waktu yang di sini, apa latarnya, apakah latar waktu, apa tempat, suasana. Jadi kalau kamu paham tentang unsur cerita, insya Allah kamu bisa mengerjakan dengan baik ya.
masalah alur, kalau belum paham bisa diulangi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.